Kali ini kita akan membicarakan pikiran dan keajaibannya. Ini nggak biasa, seru, bisa kita praktekin sekarang juga. Yuk. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Emang gak pernah bosen kalau kita yang namanya nonton Pagar Kehidupan itu entah kenapa ya, ada aja hal di luar nalar, kalau kata anak zaman sekarang di luar nurul gitu, yang dibahas tapi kok bener. Termasuk yang satu ini. Kita akan ngebahas sebuah topik yang ada kaitannya dengan kekuatan pikiran. Tapi ini bukan sebuah hal yang biasa, bahkan secara tidak sadar, diri kamu, kamu sebagai sahabat saya pasti pernah mengalami hal ini. Kita langsung aja mulai, tapi saya ingin sambil kamu tetap mengerjakan sesuatu, coba dong senyum dulu. Nah, senyum seperti itu adalah langkah awal bagi kita untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Sadar gak? Enak kan? Kita bahas yuk. Gini, seperti biasa, saya selalu orang yang gemar mencari. Mencari apa, Mas? Mencari sudut pandang orang yang kira-kira masalahnya enak buat dibahas di Pagar Kehidupan. Termasuk yang satu ini. Gak sengaja saya buka aplikasi Quora, teman-teman. Dan tiba-tiba saya menemukan sebuah hal yang bagus banget yang ingin saya bahas sama kamu. Teman-teman, jujur deh, pernah gak sih kamu ngerasa bingung? Bingung dengan pikiran orang lain, bukan dengan pikiran kita sendiri. Orang lain tuh entah kenapa susah gitu. Mau kita rubah diri kita kayak gimana pun, orang lain tetap aja menganggap kita mohon maaf salah terus. Nah seperti hal yang baru aja saya alami sendiri baru-baru ini, teman-teman. Coba nih, saya cerita dulu, nanti kita sangkutkan dengan kisah Quora ini ya. Kamu, saya yakin adalah orang yang baik banget. Saya yakin, karena hanya orang baik yang nonton Pagar Kehidupan. Nah, anggap saja saya seperti kamu nih. Kita bersahabat, berarti anggap saja kita sama-sama baik ya. Saya berusaha jadi orang baik, walaupun saya tidak sempurna. Tapi entah kenapa, ada aja ya orang-orang yang selalu menganggap kita tuh sama seperti kita yang dulu. Jujur, saya adalah orang yang 10 tahun lalu tuh sangat jarang, teman-teman, untuk mengikuti acara keluarga kumpul-kumpul. Bukan karena apa? Karena seperti yang kamu tahu ya, kalau kamu udah pernah baca buku saya itu adalah orang yang dibesarkan seorang diri oleh seorang ibu yang hebat. Sehebat apapun ibu saya, beliau tetaplah perempuan, bukan laki-laki. Sehingga saya berkembang menjadi seorang anak tuh yang bingung bagaimana sih caranya menjadi seorang laki-laki. Bagaimana sih caranya membawa diri menjadi seorang pria. Sampai akhirnya saya bingung, saya salah terus, dipandang sebelah mata kadang-kadang sama orang, bahkan kadang-kadang sama sepupu jauh saya sendiri. Akhirnya 10 tahun lalu, saya itu jarang banget yang namanya mengikuti acara keluarga. Dari situlah akhirnya muncul pikiran bahwa saya ini adalah anak yang bandel, nakal, tidak tahu diri. Rasanya sakit. Bahkan sampai sekarang pun kalau diinget-inget saya pun miris. Nah, beberapa tahun berlalu teman-teman, harusnya pandangan orang lain sama kita udah berubah dong. Karena kitanya sendiri pun semakin dewasa berubah gitu ya. Tapi sayangnya, apakah pandangan mereka semua berubah? Tidak. Masih ada banyak orang yang memandang saya sama seperti saya yang dulu. Padahal seperti yang kamu tahu ya, kamu bisa rasain sendiri vibrasi energi saya. Mungkin kalau kamu sering nonton Pagar Kehidupan, Aryan Surya tuh jauh tapi terasa dekat. Aryan Surya tuh suara tapi kok rasanya seperti memeluk gitu. Seperti seorang sahabat baik yang membimbing, bukan mengutuk. Nah, sekarang bayangin deh, ada banyak orang seperti saya, bahkan jangan-jangan kamu gitu ya. Udah berusaha jadi orang baik, diri kamu bukan seperti kamu yang dulu lagi. Tapi entah kenapa kok sering kali dianggap selalu mohon maaf sama seperti kamu yang dulu. Nah, itu juga. Itu yang saya baca di Quora secara tidak sengaja. Ada banyak orang sama kayak kita, di mana dia tuh bingung gitu loh. Ada apa ya? Apakah saya tuh tidak bisa menjadi orang baik? Kenapa setiap kali saya menjadi orang baik selalu saja dianggap jahat? Apa jangan-jangan saya nggak usah jadi orang baik aja nih sekalian? Gini teman-teman, saya punya jawaban emas yang seizin Tuhan insya Allah bisa merubah kamu ya. Ini daging banget. Dengerin deh.
pikiran kita sama pikiran mereka tuh nggak pernah bisa sama. Saya ulangi, sekarang coba kamu pikirin deh. Pikirin orang atau orang-orang yang membuat kamu bingung. Karena mereka selalu menganggap kamu seperti orang yang dulu tuh kayaknya nggak pernah berubah. Mungkin kamu punya pasangan yang dia menganggap kamu tuh nggak pernah berubah walaupun kamu udah jadi orang baik. Atau maaf banget, kamu punya keluarga yang diri mereka tuh kayaknya nggak pernah menganggap diri kamu seperti orang baru walaupun prestasi kamu tuh udah banyak banget. Tapi bagi mereka kayak, ya sudahlah, gitu loh. Sekarang bayangin deh wajah mereka atau wajah dia, orang yang menyakiti kamu karena memandang diri kamu selalu sama seperti kamu yang dulu padahal kamu sudah berubah. Nah, sekarang sambil kamu membayangkan wajah dia atau wajah mereka, coba kamu dengarkan nasihat saya baik-baik. Teman-teman, pikiran mereka dan pikiran kita itu berbeda. Tahu nggak kenapa? Karena apa yang kita alami itu tidak mereka alami. Apa yang mereka alami pun itu tidak kita alami. Apa yang kita lihat, mereka tidak lihat dulu. Apa yang kita dengar, mereka pun tidak mendengarnya dulu. Sekarang kita pakai logika sederhana deh teman-teman. Kalau mereka tidak mendengar dan melihat apa yang kita lihat, bisa nggak mereka merasakan apa yang kita rasain dari dulu? Saya tahu, dulu kamu jadi anak bandel, jadi orang yang mohon maaf kelakuannya nggak bagus, itu bukan disengaja kan. Tapi ada gitu ya, sebuah hal yang membuat kita jadi frustasi, sehingga kita marah, dalam tanda kutip, melawan kehendak Tuhan, akhirnya kita jadi orang bandel dulu di masa lalu. Pernah kan? Tapi apakah kita jahat terus? Apakah kita nggak boleh berubah? Boleh. Cuman gimana dong mas? Kalau mereka tidak bisa memahami perubahan kita ke arah yang lebih baik, kan lama-lama kita capek mas. Kita harus ngapain? Yang harus kamu lakukan adalah sadari. Anggap aja hidup itu seperti makan duren. Loh, bener. Hidup itu sadar nggak? Kayak makan buah durian. Kamu suka buah durian nggak? Kalau kamu suka, banyak nggak orang yang nggak suka durian? Nah, kalau kamu gak suka durian, banyak gak orang di sekitar kamu yang suka buah durian? Banyak ya. Sekarang kalau kamu suka buah durian, kenapa kamu bisa suka? Betul, karena menurut kamu rasanya tuh enak banget. Kamu sampai bingung kenapa sih orang-orang banyak yang gak suka buah durian yang seenak ini gitu. Tapi sebaliknya, bagi kamu yang gak suka buah durian, bingung, kok orang ada yang suka ya sama buah bau begini? Apa sih enaknya? Nah, sekarang pikirin deh. Bukannya itu sama kayak hidup kita teman-teman. Orang lain tuh bingung sama kita. Kenapa sih kok dulu kita bisa seaneh itu? Kenapa sih kok dulu kita bisa senakal itu? Mereka tuh saking bingungnya gak percaya kalau kita bisa berubah. Saya ulangi, mereka tuh saking bingungnya, mereka tuh gak percaya kalau kamu tuh sekarang udah bukan yang dulu lagi. Bukan karena mereka jahat loh, tapi karena mereka gak ada ilmu. Karena mereka tuh nggak sadar bahwa setiap manusia itu bisa berubah kayak kamu. Nah sekarang sederhananya gini. Kalau kamu capek perubahan kamu tidak dihargai, saya mau tanya, apakah kamu harus jadi orang jahat? Kalau kamu capek perubahan kamu menjadi orang yang lebih berprestasi, lebih baik itu tidak dihargai, saya mau tanya, apakah kamu harus buang prestasi kamu itu dan jadi orang yang tidak berprestasi aja sekalian? Gitu? Enggak. Yang harus kamu lakukan adalah kumpul bersama orang-orang yang menghargai prestasi kamu, perubahan kamu. Sama seperti orang makan durian tadi kan. Orang makan durian, kalau kumpulnya sama orang yang gak suka buah durian, ya sama aja bohong. Dia bakal dihina, dicaci maki, bakal dikerutin tuh pakai jidat. Ih, ini orang makan durian, bau. Iya nggak? Tapi kalau orang suka makan duren, kumpulnya sama orang yang makan duren, itu malah bisa saling berbagi duren, betul nggak? Iya kan? Bener? Nah sekarang coba kita pakai filosofi makan duren ini dalam hidup kita sehari-hari deh. Masuk akal kan? Sekarang coba lihat, berapa banyak orang di sekitar kamu yang berusaha kamu rubah? Saya ulangi pertanyaan saya, berapa banyak orang di sekitar kamu yang saat ini kamu tuh maksa banget pengen ngerubah dia menjadi seperti yang kamu mau? Saran saya stop ya, berhenti, bener deh, stop. Kenapa? Karena kamu gak bisa dan gak akan pernah bisa merubah dia atau mereka. Sama seperti orang yang gak suka makan duren.
Kalau kamu suka durian, gak akan bisa kamu merubah orang yang dari awal gak suka makan buah durian jadi suka. Kenapa? Balik lagi, mereka tidak melihat apa yang kita lihat. Mereka tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kenapa kita harus maksa sih? Kan beda. Mereka gak ngerasain apa yang kita rasain. Betul gak? Nah sekarang ayo dong. Mau gak kamu membuka diri kepada orang-orang baru, kepada lingkungan baru yang udah pasti bisa menerima kamu? Nih, saya selalu ingat perkataan guru ngaji saya. Guru ngaji saya bilang begini, bumi Tuhan itu luas. Jangan cari-cari alasan hanya karena kamu ditolak 1, 2, 3 orang yang gak bisa nerima kamu, kata guru ngaji saya. Terus kamu jadi melo. Cari lingkungan baru, cari orang-orang baru yang memang dia berpotensi bisa menerima kamu, bisa menerima kita. Ada nggak mas? Ada, asalkan kita membuka diri dulu. Pertanyaannya selama ini kita pilih mana? Jujur nih, selama ini coba lihat deh. Kita kayaknya lebih pengen ngerubah orang menjadi seperti yang kita mau, betul nggak? Daripada kita membuka diri, ya udahlah dia nggak bisa lagi sama saya, ya udahlah mereka nggak bisa menghargai saya cari orang-orang yang menghargai saya. Nah sekarang pertanyaannya gini, diri kamu nih capek atau belum capek? Kalau diri kamu udah capek, udah dong stop, berhenti mencari cara untuk merubah dia atau mereka menjadi seperti yang kamu mau. Nggak usah. Ayo kita berdoa sama Tuhan, percaya sama saya, kamu hijrah deh. Hijrah itu apa sih? Kamu pindah dari kondisi yang sekarang ke kondisi baru, yang berpotensi, ingat, berpotensi mendapatkan orang-orang dan lingkungan yang baik. Ingat pesan guru ngaji saya ya, ini selalu saya ingat, bumi Tuhan itu luas. Jangan kamu hanya stuck di satu tempat, di satu kelompok, terus kamu melo. Cari kelompok lain, cari lingkungan baru, cari tempat baru, cari pengalaman baru. Di situ kamu akan merasa bahwa apa yang saya katakan di video ini benar banget. Ternyata ada orang atau orang-orang bahkan yang mencintai kamu, menerima kamu, dan menghargai kamu sebagai orang baik yang sudah berprestasi seperti yang kamu idamkan. Jadi sekarang saya ingin kamu berpikir sederhana dari isi video ini. Apa itu mas? Selalu ingat filosofi buah durian tadi. Ingat, kamu tidak bisa memaksa orang untuk membenci durian, dan kamu tidak bisa memaksa orang untuk suka buah durian. Yang bisa kamu lakukan, cari kelompok baru, lingkungan baru yang sesuai dengan apa yang kamu suka. Kamu suka durian, cari lingkungan yang suka durian. Kamu nggak suka buah durian, cari lingkungan yang tidak suka buah durian. Kamu ingin dihargai, cari orang-orang dan lingkungan baru yang bisa menerima kamu. Mas, tapi kalau saya nggak nemu-nemu gimana? Nah ini yang jadi masalah. Kita belum nyoba aja udah pesimis. Hey, saya ulangi, Tuhan kita itu maha besar. Coba dulu maju, minta pertolongan Tuhan. Jangan belum maju udah nganalisa sendiri. Itu tuh yang membuat hidup kita, hidup kamu jadi gak kemana-mana. Percaya sama saya, maju dulu deh. Maju dulu selangkah 2 langkah, baru lihat. Kamu akan menyadari bahwa selama ini yang bikin hidup kamu susah, ya diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kayak barusan, belum apa-apa udah pesimis. Ya, mau melangkah kemana coba? Bener nggak? Coba dulu ya. Maju dulu, lihat hasilnya. Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kaya, dan Tuhan itu maha luas pertolongannya. Dicoba. Saya mencoba itu dan lihat hasilnya. Kamu ketolong kan dengan adanya saya yang berubah jadi positif? Saya bisa, kamu juga pasti bisa. Kita sama kok. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.